Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faikul Iksan dari kelompok E4. Di sini kami akan menjelaskan hubungan antara bracing konsentrik dengan beban gempa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada sangat dekat dengan pertemuan antara 4 lempeng tektonik. Hal ini menyebabkan Indonesia membutuhkan struktur yang lebih bagus pada bangunan-bangunan. Dengan memiliki kekuatan yang memadai akan membantu struktur-struktur bangunan di Indonesia. Bracing konsentrik merupakan rangka yang memiliki elemen-elemen strukturnya difungsikan utamanya untuk menahan gaya-gaya aksial. Terdapat 2 kategori rangka. Yang pertama konsentrik biasa dan konsentrik khusus. Selanjutnya, mekanisme pada sistem ini dapat dilihat pada gambar pada slide. Pada struktur menerima gaya lateral pada arah tertentu, ada bracing yang mengalami tarik dan tekan. Bracing yang mengalami tarik akan mengalami pelelehan pada pelat buhulnya, dan bracing tekannya akan mengalami tekuk. Baik, perkenalkan, nama saya Mirza Fahmi Muazi yang akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Faikul Iksan. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas macam-macam sistem rangka bracing konsentrik atau biasa disingkat dengan SRBK. Di sini ada beberapa macam contoh yang biasa digunakan pada umumnya. Lanjut, di sini ada hubungan antara bracing konsentrik dengan beban gempa. Yang pertama ada definisi bracing konsentrik. Terus yang kedua ada kinerja struktur terhadap beban gempa. Terus yang ketiga ada prinsip kerja bracing konsentrik. Dan yang keempat ada desain dan analisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi bracing konsentrik. Bracing konsentrik adalah sistem penguat yang terdiri dari elemen-elemen diagonal yang terhubung ke kolom dan balok dalam suatu struktur. Bolo bagian diagonal ini berfungsi untuk mendistribusikan gaya dan mencegah deformasi yang berlebihan pada struktur saat mengalami beban eksternal termasuk beban gempa. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kinerja struktur terhadap beban gempa. Kinerja terjadi gempa struktur dan mengalami getaran yang biasa menyebabkan sipangan lateral. Beban gempa bersifat dinamis dan dapat menyebabkan gaya internal dan struktur yang jika ditangani dengan baik dapat menyebabkan kerusakan bahkan runtuhnya bangunan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taril dari kelompok 4E, akan melanjutkan presentasi dari Mirza Fahmi. Selanjutnya, prinsip kerja bracing konsentrik. Elemen bracing konsentrik akan bekerja untuk membagi dan mendistribusikan beban lateral yang dihasilkan oleh gempa. Ketika gaya lateral bekerja pada struktur, bracing akan mengalami kompresi atau regangan yang membantu menahan gerakan lateral. Dengan memanfaatkan sistem bracing ini, struktur menjadi lebih stabil dan mampu mengurangi perpindahan lateral yang terjadi selama gempa. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas bangunan serta keselamatan penghuninya. Baik, selanjutnya desain dan analisis. Dalam mendesain bracing konsentrik, para insinyur harus memperhatikan beberapa aspek teknik seperti pemilihan material yang tepat untuk elemen-elemen bracing agar dapat menahan beban gempa, penempatan elemen bracing yang tepat sehingga dapat bekerja secara optimal dan tidak mengganggu fungsi dan lain dari struktur. Mendesain sistem bracing agar dapat mendistribusikan gaya dengan seimbang mengurangi risiko kerusakan pada elemen struktur lainnya. Baik, selanjutnya secara keseluruhan hubungan antara bracing konsentrik dan beban gempa adalah bahwa bracing konsentrik membantu meningkatkan kapasitas duktilitas struktur dan kemampuan mendisipasi energi yang sangat penting untuk mengurangi dampak gempa.
pada bangunan dan memastikan keamanan serta stabilitas struktur selama gempa. Aku pulang.